Kalau kelompok oposisi itu hanya muncul di urusan teknis, Nah, kekecewaan, kalah suara di pemilu, itu menurut saya nggak signifikan. nah, Misalnya kayak revolusi Iran nah, itu ada satu tokoh, Imam Khomeini misalnya ya, nah. misalnya tuh tokoh dimanapun lah, revolusi itu tokohnya memang konsisten dari awal. Begitu teleponan ada Raja Jordan telepon Nah, dengan Prabowo. Prabowo, Hmm. ada satu statementnya Raja Jordan tuh waktu telepon itu, pokoknya my friend, intinya itu dia bilang bahwa kita bersama, saya siap membantu apa yang menjadi program Anda untuk Indonesia. Dan itu menurut saya satu pemimpin yang kalau dia bisa memahami peta kekuatan Islam secara global, dan itu kan Prabowo itu sebenarnya jenderal hijau sebenarnya. Saat ini saya bersama Azwar Muhammad, eh, Sekjen Jaringan Nasional for Gibran yang beberapa waktu lalu menyumbang besar bagi kemenangan Prabowo Gibran. Saya akan bertanya kepada Azwar Muhammad, narasumber kita hari ini, bagaimana suka dukanya mengkampanyekan Prabowo Gibran pada beberapa bulan yang lalu. Ya. Selamat Ya, sore. selamat sore, Ya. menjelang buka puasa ini. Iya, iya, oke. Siap. Gimana? Oke, sebelumnya terima kasih nih, saya udah diundang ngobrol sore. Yang pertama, suka duka di bawah kalau orang itu bilang bahwa relawan Prabowo Gibran itu lebih banyak enaknya, tapi enggak juga sebenarnya. Karena di fase pertama kita itu menghadapi satu opini yang luar biasa besar dari lawan paslon gitu ya. Misalnya opini tentang satu dinasti, yang kedua ngomong tentang MK, dan itu menyita waktu sebenarnya, dan sehingga kerja kita di awal itu adalah lebih banyak mengklarifikasi hal-hal yang terkait tema tersebut, dan itu masif sekali. Masif, karena masif itu menangkisnya. Maksudnya kita harus memberikan penjelasan di publik bahwa apa yang disampaikan tentang oligarki itu, bahwa misalnya bahwa sistem sekarang itu udah terbuka, setiap warga negara ya berhak aja memperoleh itu. Yang kedua, misalnya sistem pemilu itu syarat wakil presiden atau presiden 2 pemilu sebelumnya itu sebenarnya 35 tahun kan dirubah. Artinya dalam konteks warga negara itu ya boleh aja orang mempunyai hak, baik anak presiden maupun tidak, dia punya hak yang sama untuk bahwa ada hak dia sebagai warga negara yang tidak diakomodir di konstitusi, dia berhak untuk mengajukan judicial review di MK, dan ruang itu terbuka. Dan kerja-kerja itu luar biasa. Nah, itu fase pertama. Fase kedua sebenarnya kita ngomong tentang program, agenda. Nah, diuntungkan memang segmentasi, misalnya kayak relawan kita di For Gibran itu segmentasinya memang pemilih milenial. Nah, pemilih milenial itu di pemilu kali ini itu hampir 60%. 60% ya? 60%, dan itu besar sekali. Sehingga fokus kita itu bentuk di hampir 27 provinsi di Indonesia. Kemudian segmennya memang di milenial. Tema-tema tentang milenial itu kita lebih banyak membangun narasi itu gitu. Memang ya kalau di lapangan tuh biasa lah ya. Kalau di lapangan kan kita memang kan sebenarnya paslon ini kalau kita lihat petakan sederhana, di paslon nomor 1 ini lebih banyak di garis kanan. Garis kanan. Kemudian di paslon nomor 3, Ganjar Mahfud ini kan sebenarnya banyak di kiri. Nah, kita ini main di tengah, pemain tengah. Nah, pemain tengah itu kadang diseret oleh kanan, dituduh anti Islam dan lain-lain gitu ya. Kemudian di kiri itu anti demokrasi. Nah, kira-kira itu aja tuh. Jadi ya kita disibukkan dengan tema itu aja. Seputar itu mengakomodir tema-tema itu. Itu. Terus apa yang paling berkesan saat kampanye For Gibran kemarin? Saya hampir berkesan ya. Misalnya begini. Ada tuduhan belakangan ini bahwa ada rekayasa suara di bawah dan lain-lain itu. Saya kok dengan beberapa relawan tuh kami selalu evaluasi bahwa kok kami menemukan fakta di bawah itu antusias masyarakat untuk mendukung Prabowo Gibran itu luar biasa tinggi ya. Iya, jadi tidak kompatibel juga sebenarnya bahwa ada urusan
ada urusan bahwa ada manipulasi atau curang atau apalah istilah orang sekarang, tapi kita melihat di bawah, kami juga memasang relawan-relawan juga di TPS. Kami cek juga C1 itu. Makanya sebenarnya kalau misalnya mau ngomong objektif, ayo adu C1 aja kalau mau gitu. Karena di C1 yang kami punya, data yang kami punya di teman-teman relawan itu menunjukkan memang paslon nomor 2 itu signifikan. Di C1 ya. Di C1 ini kita nggak ngomongin konspirasi macam-macam, kita mau ngomongin faktual gitu. Nah yang kedua, di beberapa basis-basis misalnya ya, saya turun di NTB itu, saya sampling aja gitu, meskipun di sana itu memang basisnya Prabowo dulu ya, tapi waktu saya turun misalnya ada di satu kecamatan namanya Kecamatan Prado, Kabupaten Bima, itu di salah satu desa itu saya ingat tuh TPS 1, saya ingat TPS 9 sama TPS 1, saya data, saya ngecek itu TPS gitu. Saya masih ingat angkanya di TPS 9 itu nanti Ganjar itu cuma 3 suara, 1 suara, 1. Anies itu cuma 14, sisanya Prabowo Gibran. Rata-rata per TPS kan 300-an tuh. 300-an. Dan sisanya itu ya sekitar gitu. Jadi beberapa TPS itu kayak gitu. Di Jawa juga teman-teman di Jawa Tengah juga ngeceknya begitu. Jadi kalau mau kita adu C1 itu luar biasa. Nah yang kedua, yang tidak orang pahami itu, kita itu diuntungkan dengan ada namanya di pemilu kali ini itu ada silent majority yang besar sekali. Jadi silent majority pendukung Prabowo Gibran ini dia tidak keluar-keluar di media sosial, meskipun ada juga yang main, tapi sebenarnya mereka itu bahasa mereka tuh begini, udahlah bang, kita nunggu di TPS aja. Dan nunggu di TPS itu angkanya signifikan, dan menurut saya angka 58% itu sebenarnya sesuai dengan fakta yang kami temukan di lapangan selama ini gitu, bahwa misalnya ya antusias anak-anak muda itu dengan pimpinan muda itu tinggi, kemudian program yang ditawarkan oleh Prabowo Gibran itu lebih konkret ya. Yang ketiga, yang paling penting itu adalah asosiasinya dengan Jokowi. Asosiasi dengan Jokowi. Ya? Karena Jokowi itu tingkat kepuasan itu kan hampir 80%. Oh, tingkat kepuasan publik itu hampir 80%, dan kelihatan dari program-programnya itu kan langsung dirasakan masyarakat. Misalnya orang kritik bansos, ya bansos itu sebenarnya udah berjalan 1-2 tahun, udah lama dari COVID ya, bansos, udah lama kan? Itu loh, itu udah program lama. Karena jadi nggak relevan sebenarnya. Nggak relevan, bukan program baru, karena itu adalah bantalan. Begitu bansos ini dicabut, karena krisis dan lain-lain, kemudian krisis pangan dunia ini lagi merebak, ada perang Ukraina dengan Rusia. Kalau ini tidak diinjek oleh pemerintah lewat bansos, ini langsung masyarakat turun, ambles gitu loh. Dan itu nggak ada pilihan. Kalau menghubungkan dengan politik ya mau bagaimana lagi, kan pilihan gitu. Nah kita nemukan fakta-fakta itu, apalagi program infrastruktur, kemudian program pertanian juga jalan di masyarakat. Kita kan ngecek gitu. Nah ini yang gabungan inilah sebenarnya saya sih rasional aja angka segitu, karena kami temukan fakta di lapangan itu ya 58% itu harusnya dua kekuatan Prabowo dengan Jokowi itu nyatu, ya memang segitu angkanya. Terus milenial atau anak-anak muda merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi, kemudian diasosiasikan dengan keberlanjutan Jokowi pada Prabowo. Kira-kira logikanya gimana ya? Logikanya itu ada dua. Satu, pendekatannya program. Nah, program pendekatannya itu lebih asosiasinya ke Gibran. Ya, jadi Gibran itu kan sebenarnya punya ada 17 prioritas program yang sudah jalan di Solo. Dan itu misalnya ya, salah satunya itu, dan anak muda itu kan melek. Gibran aktif selama 2 tahun itu mensosialisasikan program-programnya itu. Misalnya ada satu di daerah Solo itu ada Lokananta namanya. Lokananta itu ada ruang space gitu, ruang space publik. Itu disulap oleh Gibran itu sebagai satu industri kreatif gitu ya, misalnya ya. Di situ belajar desain, di situ belajar desain gratis. Itu banyak sekali, edit film, edit foto, dan itu luas. Satu komplek lah ya, satu nggak terlalu luas, tapi satu komplek itu semacam ada beberapa ekosistem ya, gitu ya. Ekosistemnya itu udah dibangun. Jadi space publiknya itu memungkinkan anak-anak muda itu untuk belajar gitu di situ. Belajar berekspresi berkaitan dengan ekonomi kreatif. Dan Gibran lebih dekat dengan tema-tema itu, dan anak muda merasa gua banget nih gitu loh. Nah, itu masalahnya. Nah itu satu. Jadi pendekatan programnya Gibran itu menurut saya berhasil menarik anak-anak muda.
program-program dia. Yang kedua, ada terkait dengan kekuatan media sosial, terutama di TikTok. Oke. Jadi silent majority ini berperan aktif secara organik. Ada dukungan yang kuat misalnya ya. Kan gini, masyarakat kita itu kan sebenarnya melankolis. Masyarakat melankolis. Begitu masyarakat melankolis ini masuk di politik, ada Pak Prabowo itu misalnya dikasih nilai, dan itu luar biasa respon publiknya. Dan itu yang marah mereka gitu. Iya, jadi ada iba, kasihan, terharu, merasa Pak Prabowo itu dizolimi dan lain-lain gitu. Nah, kayak gitu itu sebenarnya jadi diuntungkan. Prabowo Gibran sangat diuntungkan gitu. Dan itu yang terakumulasi dengan sendiri. Apalagi kan masa kampanye kan sebenarnya terbatas ya. Kekuatan media sosial itu kan luar biasa kemarin itu. Ini kalau Mas Azwar melihat masih banyaknya ketidakpuasan dengan adanya demo-demo sampai hari ini kan, demo tolak karena ada bansos katanya curang lah. Menurut Mas Azwar gimana itu? Ya sebenarnya tadi ya yang saya bilang pertama itu bahwa tingkat kepuasan Jokowi itu kan hampir 80%. Berarti angka yang tidak setuju dengan Jokowi itu kan angkanya hampir 20%. Iya. Sebenarnya itu kalau menurut saya kan juga benar kan, nggak ditembak juga kan ke Prabowo-nya, yang ditembak kan Jokowi. Iya itu menarik. Karena 20% angkanya. Jadi ini orang-orang yang beredar di 20% sebenarnya. 20% dan sejak lama sih. Sejak lama, memang 2014 ya. Iya. Jadi itu apa namanya segmen yang lama sebenarnya. Iya, segmen lama. Itu satu ya, segmen lama. Yang kedua, ini the all man presiden. The all man presiden. Dan semua ini orang presiden dulunya. Satu Refli Harun. Di periode pertama dia pernah komisaris, kecewa mungkin ya, nggak tahu. Sekarang oposisi. Anies pernah jadi menteri oposisi. Nasdem dan PKB itu partai pemerintah. Kemudian Faisal Assegaf itu juga pendukung Jokowi di periode pertama, kecewa nggak dapat apa lah ya, mungkin aja kita nggak ngerti, tapi kan tiba-tiba dapat ini. Dan ini all man presiden, the all man presiden yang kecewa motivasinya kecewa aja ya. Tapi kalau ini misalnya orang-orang Pak Din Samsudin misalnya pernah menjadi duta untuk ini waktu periode pertama Jokowi. Kemudian Pak Gatot misalnya yang muncul juga namanya Panglima di zamannya Jokowi, Panglima. Jadi kita agak kesulitan juga memetakan bahwa ini sebenarnya gerakan apa gitu. Sulit memetakan ini. Sulit. Atau jangan-jangan memang mereka berfungsi untuk semacam kanalisasi aja ya. Atau pawang lah bagi basis yang kecewa, jangan sampai liar gitu. Gimana kira-kira? Karena kan begini, kalau massa publik ini kan kelompok kanan ketemu sebagian kecil dengan kelompok kiri di kepentingan yang sama nih, demo ini kan ketemu nih dengan gaya, dengan cara narasinya itu curang kan, ya kita lihat lah gitu ya. Karena kalau misalnya kayak orang yang mengakui negara hukum, curang itu kan sebenarnya tidak dikenal dalam konstitusi kita. Nah, curang itu seharusnya harus diobjektifikasi. Cara mengobjektifikasi dalam konteks negara apa? Diuji kan? Pembuktian dong. Pembuktiannya kan belum ada, tapi ini kan kelihatan kesan banget ini main opini. Opini di depan udah main curang aja gitu. Patok aja ya. Patok aja pokoknya curang gitu. Dan itu kan kelihatan waktu debat yang beredar di video ya, misalnya Ketua KPU menanyakan saksi dari paslon 1 dan paslon 1 misalnya ya. Udah kalau Anda anggap curang itu di TPS mana? Karena ini harus alat bukti gitu, di mana gitu. Dan itu nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab hal-hal itu. Nah yang kayak gitu-gitu itu sebenarnya jadi kita agak sulit gitu melihat bahwa, dan orang itu kan kalau bahasa almarhum Rizal Ramli dulu 4L, lu lagi gitu. Kan itu aja sebenarnya. Kelompok-kelompoknya ini kan sebenarnya kan nggak jauh-jauh gitu. Nah, kita nggak usah sebut lah, kita paham. Di kelompok kanan juga itu aja. Itu aja ya. Ya. Kemudian kelompok kanan ini sebenarnya banyak maaf aja bahwa ada beberapa pihak yang hobi dan menikmati sekali memainkan kelompok ini. Ada itu untuk menjadi alat tunggangan. Ada itu. Loh mungkin ada. Karena ini kok kelihatan dirawat kan. Bahwa ini dirawat. Dan habis ini juga hilang-hilang aja gitu loh. Karena gimana? Demonstrasi itu
Kalau suasananya itu kita bawa-bawa nasi kotak, ini namanya piknik demo. Ini piknik namanya, piknik di arena demonstrasi. Bawa nasi kotak, makan puasa bersama, bawa tikar, ini piknik. Nah, suasana piknik begini kan ya sulit juga kita mau ngomong apa gitu, ya udah kita biarin aja. Dan saya masih meyakini bahwa tembakan selalu ke Jokowi kan ini kan sebenarnya isunya akhirnya nggak jelas. Satu sisi curang, yang kedua itu pemakzulan Jokowi. Iya. Ini kan nggak nyambung sebenarnya. Prabowo-nya ininya di mana gitu, saya juga bingung gitu. Dan mungkin ya kita lihat analisis kalau kita bedah mungkin yang angka 20% ini yang konsisten tidak suka terhadap Jokowi itu ya beredar di dalam pemilu lagi gitu dari 2019. Cuma ini ada pemain-pemain baru yang all man presiden juga ikut di situ di tengah jalan. Ikut di tengah jalan gitu. ya. Ya, ikut di tengah jalan gitu. Hanya untuk melampiaskan kekecewaan gitu. Dan kelompok elit itu kan sebenarnya sangat memungkinkan punya akses negosiasi. Iya, betul, itu yang menarik. Tapi kalau massa itu kan nggak punya akses bernegosiasi bagaimana. Habis itu mereka bisa sekali ngomong tentang ya udah ini udah selesai macam-macam lah bla 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 gitu. Kelayaran kan. Ya udah hilang lagi gitu. Nanti 5 tahun lagi main lagi. Gitu. Apalagi narasinya itu kan menurut saya pemilu ini 5 tahunan, tapi kok narasinya sampai jihad macam-macam itu kan aduh nggak ngerti lah konteks Islamnya bagaimana gitu. Mungkin begitu. Ya, saya sangat prihatin sebenarnya melihat bagaimana basis massa Muslim senantiasa atau selalu saja dimanfaatkan, memanfaatkan sebagai alat tawar, mobilisasi massa dan sebagainya. Kira-kira bagaimana nih memutus siklus semacam ini ya biar nggak kejadian terus ya? Susah juga sih. Sebenarnya kalau kayak gini itu hampir menjadi sunatullah. Iya, dalam konteks ini kalau kita sejarah politik juga kan muncul aja kelompok misalnya kayak zaman sahabat aja dulu yang nggak setuju dengan Ali muncul juga kan. Kan tetap aja mereka ini muncul. Tapi dalam konteks personal mereka itu hafal Quran, bangun tengah malam, tapi konteks politik dia bunuh juga. Khalifah dibunuh juga kan. Kan itu yang bunuh itu bukan preman. Orang yang sebenarnya dari sisi ibadah pribadinya juga bagus kan. Tapi cara pandang politiknya dikonstruk oleh elit sehingga dia digiring gitu. Nah, giringan inilah yang kadang-kadang agak bahaya. Misalnya narasi di media sosial itu misalnya suasana pemilu 5 tahunan kok dibawa kayak kita mau perang saudara kan. Nah, ini kan tema-tema yang sebenarnya ada sebagian kecil di kelompok kita ini juga senang dengan tema-tema itu gitu dan tumbuh. Dan kelompok ini kan sebenarnya kan juga tetap aja dirawat. Tetap dirawat oleh elit. Dan tiap pemilu akan muncul. Tiap agenda politik akan muncul kelompok-kelompok ini dan elit-elit itu paham betul cara memanfaatkan ini. Tapi menurut Bang Azwar kira-kira implikasi kehadiran mereka dalam proses penekanan pemakzulan macam-macam tidak akan berarti apa-apa ya? Saya lihat sih nggak terlalu signifikan karena gini, satu pola ini tuh sebenarnya bukan pola baru karena ini adalah pola berulang. Begitu pola berulang biasanya itu ada sutradaranya lah kira-kira. Ada template-nya sebenarnya. Ya, kalau begitu sutradara itu berarti dia tahu kapan harus berhenti, kapan harus main, kapan harus pending. Karena ini polanya itu berulang gitu. Kan berpolanya kan kayak gitu. Jadi menurut saya sih ya nonton aja lah, nggak terlalu signifikan gitu. Karena gini ya, kalau kelompok oposisi itu hanya muncul di urusan teknis, kekecewaan, kalah suara di pemilu, itu menurut saya nggak signifikan. Misalnya kayak revolusi Iran itu ada satu tokoh, Imam Khomeini misalnya ya, atau tokoh dimanapun lah, revolusi itu tokohnya memang konsisten dari awal. Dia tidak pengaruh di tengah jalan. Memang dia konsisten. Ada dadakan kan? Nggak ada yang dadakan beginian. Tiba-tiba mendadak dangdut gitu nggak bisa gitu loh. Nah konsistensi itu yang nggak ada dalam nggak kelihatan kita. Jadi dapat dipastikan ini mah gampang di. Misalnya gini. Ini ya. Rocky Gerung. Ya maaf aja Rocky Gerung itu dekat kok dengan Cendana. Nah kita paham gitu. Kemudian Pak Din. Atau kita urut aja lah, kita absen satu tokoh si A, si B, si C itu kan kelihatan semua. Tidak ada konsistensi di situ. Gitu. Nah konsistensi gerakan itu ya gimana? Ini kan murni kekecewaan politik praktis aja. Benci terhadap Jokowi yang dari 2019 sampai 2019 muncul sampai 2014 muncul sampai sekarang.
Dan kalau begitu penilaiannya ya kita biarin aja mereka demo, Ya. hanya riak-riak demokrasi kan ya gitu nggak ya. apa-apa, santai aja. Sekarang saya mau bertanya tentang prospek atau proyeksi ke depan saat Indonesia dipimpin oleh Prabowo. Ya. Apa yang Mas Azwar bayangkan ke depan kira-kira? Dengan suasana internasional memang seperti ini kan, apa namanya, suasana krisis di tingkat internasional, tidak ada lagi yang unipolar kan, sekarang unipolar sebenarnya. Ditambah dengan keadaan sosial nasional kita semacam ini, apa yang Ya, sebenarnya menurut saya ada 3 kunci yang harusnya dimiliki nih, dan saya lihat di Prabowo ini memiliki ini gitu. memiliki 3 kunci? Ya, 3 hal. Satu, yang pertama, dia harus memahami peta global kekuatan Islam. Peta global kekuatan Islam. Dan itu penting. Saya makanya kemarin tuh surprise aja tuh, begitu teleponan, ada Raja Jordan telepon dengan Prabowo. Ada satu statementnya Raja Jordan tuh waktu telepon itu, pokoknya my friend, intinya itu dia bilang bahwa kita bersama, saya siap membantu apa yang menjadi program Anda untuk Indonesia. Dan itu menurut saya satu pemimpin yang kalau dia bisa memahami peta kekuatan Islam secara global. Dan itu kan Prabowo itu sebenarnya jenderal hijau sebenarnya. Iya. Sebenarnya jenderal hijau. Makanya banyak kelompok-kelompok yang nggak suka sebenarnya. Wajar aja gitu. Itu satu. Dia memahami peta global. Peta global Islam itu dia paham betul gitu. Positioning Islam Indonesia sebagai umat Islam terbesar itu mau dibawa kemana itu paham. Peta globalnya itu paham. Itu satu. Yang kedua, yang paling penting itu adalah dia memiliki keberpihakan. Dia jelas gitu loh, berpihakannya itu kan kemana. Kalau seluruh kepentingan yang ada di sekitar dia, yang jadi prioritas itu ya sudah kepentingan rakyat Indonesia. Kepentingan rakyat itu yang menjadi prioritas, dan itu ada di diri Prabowo gitu loh. Pemahaman peta global, pemahaman terus pemihakan, keberpihakan. Nah, yang ketiga itu kalau saya lihat secara politik, Prabowo ini tokoh militer dan tokoh politik yang punya kekuatan politik di dalam negeri, karena dia adalah pimpinan partai. Karena agak sulit juga kalau di Indonesia kalau bukan pimpinan partai. Nah, tiga komponen yang ada dalam diri Prabowo itu, kalau misalnya dia itu mau melanjutkan program yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi, misalnya konteks hilirisasi itu, saya kira ini Indonesia banyak transformasi besar yang akan terjadi, dan seluruh proses transformasi kemajuan itu selalu saja bukan memakan korban ya, selalu saja di tengah-tengah itu ada berapa kelompok yang tidak siap, ada berapa kelompok yang akan ketinggal. Nah, kesiapan dari struktur sosial masyarakat itu tidak 100%. Mesti ada berapa persen itu mesti akan protes, ada yang tertinggal, itu pasti. Dan itu saya lihat proses itu lagi berjalan. Proses itu lagi berjalan. Misalnya ya, proses hilirisasi itu saya datang ke beberapa daerah, ke Sulawesi dan lain-lain, itu luar biasa. Gitu. Debat tentang misalnya bahan bebatuan itu harus diolah dalam negeri, itu sebenarnya udah terjadi, udah proses sekarang ini, udah jalan gitu. Udah proses gitu. Nah, kalau itu mandek, memang di beberapa negara luar itu yang butuhkan bahan baku itu memang terganggu. Saya nggak tahu nih konspirasinya di mana nih di sini ya. Apakah ada korelasinya juga dengan kelompok yang bermain yang bermain itu ya, kelompok hijau gitu ya, yang bermain memanfaatkan jaringan internasional untuk menghajar itu gitu ya. Dan Prabowo ini orangnya berani aja saya lihat gitu. Dan dia berani untuk ya enggak gitu loh, berhadapan itu berani. Dan di beberapa forum-forum internasional begitu pidatonya itu kan kelihatan gitu, dia nggak terlalu ini gitu. Sebenarnya orangnya juga ruang negosiasinya ada, tapi begitu urusan kepentingan dalam negeri dia harus ngomong ya dan enggak gitu. Nah, apalagi ada program misalnya yang makan siang gratis dan lain-lain, itu kan menurut saya bagus untuk UMKM kita di dalam negeri gitu, yang kayak gitu. Mungkin begitu. Terkait transformasi yang tak terelakkan itu ya, karena bagaimanapun
Jokowi kan sudah meletakkan dasar-dasar transformasi ini ya, hilirisasi, terus infrastruktur, supply chain macam-macam kan. Ini tidak terelakkan. Di tengah itu seperti yang Bung Azwar bilang, akan ada satu kelompok yang tidak siap dalam transformasi itu, atau malah tidak membaca ada transformasi itu. Ini gimana kira-kira terutama untuk kalangan muda berpartisipasi dalam transformasi besar-besaran itu, supaya tidak hanya sekedar pelengkap penderita, tapi bisa juga mengambil inisiatif seperti itu. Ini sebenarnya sudah kita alami juga, cuma dalam skalanya aja yang berbeda. Skalanya berbeda ya. Kalau dulu ada bukunya siapa ya, tulisan Sujatmoko itu kan tentang konsep pembangunan zaman Orde Baru itu kan, ada manusia-manusia kalah istilah ininya itu loh. Jadi maksudnya program tinggal landasnya Pak Harto dulu itu kan banyak korbannya itu sebenarnya. Dan itu skalanya aja beda gitu. Nah ini ada proses di mana proses transformasi hilirisasi itu, sekarang tahap pertama ini kan hilirisasi dalam konteks bahan-bahan tambang. Nilai tambah lah. Nilai tambah. Gitu, kan? Habis ini itu kan pangan. Pangan ya. Dan hilirisasi itu kan banyak sektor yang akan dihilirisasi gitu. Nah ini belum teknologi macam-macam ya. IT, transformasi. Dan transformasi ini tentu di 280 juta rakyat Indonesia itu nggak mungkin bisa mulus mengikuti transformasi besar-besaran ini. Mesti ada berapa persen dari kelompok masyarakat itu akan menjadi korban. Dan itu alami, bukan kita mengorbankan orang-orang itu, enggak. Korban yang dibayangkan Azwar seperti apa? Ketinggalan atau korban tergilas atau gimana? Tidak mampu beradaptasi dengan proses itu. Dan tidak mungkin semua orang bisa beradaptasi. Nah, makanya sebenarnya iya betul. Misalnya begini. Ini sangat menarik. Ini begini. Saya setuju dengan program-program bansos itu karena bisa jadi kelompok-kelompok yang kalah dalam proses transformasi itulah diinjek dengan bansos itu. Terproteksi di situ. Terproteksi kan? Sebenarnya. Makanya jaminan sosial itu harus tinggi dalam konteks transformasi itu. Begitu ada transformasi besar-besaran, pemerintah harus sadar bahwa nanti ada sebagian kelompok yang tidak siap dengan proses itu, dan pemerintah itu harus siap dengan langkah pertama proteksinya itu adalah bantuan sosial. Nggak mungkin, nggak ada pilihan itu. Makanya begitu ada orang yang menolak bantuan sosial itu dalam pemerintah, enggak, karena nggak bisa masyarakat kita itu misalnya dalam konteks negara nggak bisa lagi bahasa itu jangan kasih ikan dong, kasih kail, nggak bisa. Memang nggak bisa, dia hanya bisa makan aja. Nggak bisa lagi dia dikasih umpan juga nggak bisa, kasih kail juga nggak bisa, makan aja dan diinjek gitu. Dan itu harus jalan. Jaminan sosial, untung saja waktu zaman SBY itu sudah mempelopori kan BPJS. Dan itu membantu. Jadi proses transformasi besar-besaran itu, sistem sosialnya itu juga harus siap. Kalau ini yang nggak siap, ini yang agak bahaya gitu. Nah, Jokowi besar sekali untuk bansos dan lain-lain itu kan dalam rangka itu, kalau saya lihat dalam kacamata saya gitu ya. Dan itu sangat membantu. Kalau kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi kan masih bertahan di angka 5,1% itu kan sudah bagus, nggak jatuh ke 5, ke 3, ke 4 gitu. Itu udah bagus. Kalau kita lihat beberapa negara pasca Covid ini kan banyak yang kena, terutama pangan ya. Ini kan politik gandum ini kan luar biasa gitu. Bergerak di belahan dunia itu kan mempengaruhi ekonomi di banyak sektor di beberapa banyak negara gitu. Saya ingin masuk ke partisipasi umat Islam dalam proses transformasi ini. Ya. Sebenarnya ini isu lama. Ya. Ini partisipasi Islam dalam pembangunan kan gitu. Tapi ini kan situasi yang baru di mana ada kebutuhan untuk menaikkan level Indonesia menjadi mungkin tidak semewah superpower lah, tapi untuk menjadi kekuatan di dunia selatan kan, kekuatan di Asia Tenggara. Itu kekuatan semacam itu kan tentu kekuatan ekonominya harus ada, kekuatan militernya kan gitu ya, kekuatan politiknya yang stabil dan semacam itu. Dalam kondisi semacam itu kan keterkaitan antara atas dan bawah itu kan harus simultan kan. Dari bawah ada sokongan umat Islam, mau tidak mau harus ada itu. Tapi masalahnya kan tidak tersosialisasikan ada visi semacam itu. Bahkan digeret-geret umat Islam menjadi
eh, malah menjadi oposisi terhadap Ya, pemerintahan akan datang semacam ini kan. ya. Ini kan semacam klaim nih ya, umat Islam di sini kan gitu ya. Ini Mas Azwar gimana ini melihatnya semacam ini? Ya, sebenarnya kalau dalam konteks negara Indonesia ya, Indonesia itu diuntungkan karena adanya banyaknya aktifnya umat Islam. Ah, itu. Jadi bentuk sokongannya itu adalah hidupnya organisasi-organisasi sosial yang berbasis agama, kelompok Islam itu kan hidup banyak sekali gitu loh. Ini semacam kayak menjadi basis sosial dan modal sosial yang besar dalam konteks negara. Besar sekali ini modal sosialnya. Karena negara itu nggak perlu lagi bertugas untuk mengorganisir umat Islam. Betul itu. Kan negara berkurang tugasnya Iya, betul. mengorganisir ini. Tapi negara umat Islam sudah bisa mengorganisir dirinya sendiri, kemudian mempersembahkan organisasinya itu untuk kepentingan negara. Jadi negara itu sangat terbantu dengan situasi ini. Iya. Sehingga kalau bahasa sederhananya itu kelompok Islam itu sudah matang dalam mengorganisasi dirinya, tinggal mau diajak apa aja oke. Udah matang, udah siap gitu. Dan itu kita lihat kan dari NU, Muhammadiyah, Hidayatullah misalnya ada Persis macam-macam itu kan udah siap. Belum organisasi kedaerahan, nanti di daerah itu ada Al-Wasliyah, ada Nahdlatul Watan, ada di Al-Khairat, dan itu organisasi yang udah settle sekali. Kalau kita bisa memotretnya, anggap saja negara itu juga bubar. Mereka ini nggak akan bubar. Iya, betul. Bayangin satu negara punya kekuatan sendi yang kuat, yang kokoh itu, dan itu adalah basis-basis Islam dalam bentuk organisasi-organisasi itu, dan itu kuat sekali. Dan itu nggak bisa digoyangkan. Makanya dugaan sementara saya, kenapa krisis 98 itu tidak terlalu berpengaruh panjang dan lain-lain signifikan. Kalau ada politik global, mungkin ini dukungan sokongan struktur modal sosial ini kuat. Karena kenapa? Kalau bahasanya Alvin Toffler itu, mereka ini sebenarnya pelaku-pelaku rosumen. Rosumen. Apa itu? Rosumen itu ada satu organisasi, dia yang produksi, dia juga yang konsumsi. Karena di organisasi Muhammadiyah itu dia yang gunakan, dia yang pakai juga, dia yang produksi juga. Dia banyak sekolah, dia punya pesantren, dia bertani, dia makan juga di pesantren. Jadi hidup gitu. Jadi dia nggak akan bubar meskipun negara ini bubar. Nah ini modal yang kuat. Nah menurut saya ke depan itu sebenarnya tinggal negara tinggal melakukan sinergisitas dengan kelompok-kelompok ini aja menurut saya. Apa yang bisa disinergiskan. Dan terakhir misalnya saya setuju itu dengan misalnya harusnya sudah mulai itu berapa kelompok Islam ini harusnya sudah ada kemudahan mendapatkan IUP ya, izin usaha pertambangan dan supaya itu, ada rasa memiliki ya. Kita nggak boleh lagi negara itu memposisikan kelompok-kelompok Islam itu hanya mendapatkan dana hibah, nggak boleh, harus terlibat. Misalnya ada transformasi tentang mobil listrik, motor listrik, ini kan harus ada tiap tahun ini ada rencana strategis untuk transformasi energi listrik itu. Motor itu hampir 2-3 juta per tahun itu harus mengganti jadi motor listrik. Itu nanti ada alatnya, nanti ada tiap bengkel itu, nanti saya udah baca mappingnya itu. Dan itu kan harus dilibatkan kelompok Islam dalam konteks karena konsumen kan mereka. Iya, besar sekali. Karena modal itu, capital itu nggak akan lari ke situ-situ aja. Karena yang agak bahaya itu kan sebenarnya ini capital di dalam negeri keluar. Yang agak bahaya. Tapi kalau capital itu muter di situ aja, itulah kemandirian itu menurut saya. Capital itu besar, kalau begitu masuk capital itu 100, dia bisa keluar tuh hanya 20%, 80% tetap muter. Jadi masuk 100, keluar 20, 80 muter. Masuk 100, kalau proses itu berjalan, itulah kemandirian menurut saya. Dan itu negara bertugas untuk itu. Dan kalau hal-hal yang kecil itu akan selesai dengan sendiri, terurai dengan sendiri. Jadi umat Islam itu lebih banyak berdasarkan agenda program untuk umatnya yang paling banyak didorong gitu. Dan itu menurut saya akan mengalami satu transformasi besar juga di kelompok-kelompok Islam. Kalau klaim 01 adalah kelompok umat Islam, benar nggak? Ya harus diverifikasi, ya kan? Maksudnya kalau kelompok Islam itu ukurannya apa gitu, ya semua juga di paslon itu ada umat Islamnya. Kemudian kalau dilihat dari jumlah sisi mayoritas, dukungannya juga lebih banyak di sebelah. Kecil juga kan. Kalau ukuran itu sebenarnya ini kan begini. Klaim umat Islam, kami umat Islam, sana tidak Islam itu kan urusan cuma satu. Urusan paling kencang teriak-teriakan doang.
Mana yang paling kencang teriak itu aja gitu. Ini kan urusan suara doang nih, toa. Ini urusan toa, siapa yang pegang mic aja. Tapi bukan, enggak substantif gitu. Artinya tidak benar. Enggak ya? substantif, enggak substantif. Substantifnya itu hilang gitu. Ya begitu. Ya, karena ini juga ada kebutuhan transformasi, tiba-tiba klaim umat Islam berada oposan dari itu menjadi susah. Ya, jadi agak kesulitan kalau misalnya menggiring-giring. Karena gini, umat Islam di Indonesia ini kan sebenarnya hadir kan tidak dalam cara-cara yang lebih cara perang, ekspansif gitu. Caranya itu kan berdagang, negosiasi, pernikahan. Jadi smooth gitu. Jadi caranya itu enak-enak aja gitu loh maksudnya. Nah, begitu digiring beroposisi misalnya negara macam-macam gitu ya. Itu sebenarnya nggak nyambung. Jadi struktur sosial masyarakat Islam yang basisnya sudah lama di sini itu akan tertolak dengan sendiri gitu. Tertolak dengan sendiri. Pasti tertolak ya. Dan itu kelihatan, tiap pemilu itu kan kelihatan. Dan ini agenda 5 tahunan aja Pak. Nggak ada pengaruh apa-apa. Terakhir, apa harapan dan seruan juga saran Bung Azwar untuk Indonesia ke depan agar lebih teratur, transformasi besar-besar itu berjalan seperti yang direncanakan dan sebagainya. Ya, kalau saya lihat sih ya, misalnya ya, dalam konteks pemilu ini kan harus dimaknai sebagai agenda 5 tahunan aja. Jadi ini agenda yang pertukaran pemimpinan 5 tahunan yang biasa. Harusnya tidak lagi dibawa menjadi suasana yang sangat ideologis. Sangat ideologis itu kan sebenarnya karena kalau begitu basis ideologis itu dibawa, orang perang bunuh-bunuhan itu karena basis ideologis gitu. Nah, basis ideologis dalam konteks pemilu itu tidak pas. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan ke depan itu, khusus kelompok Islam dan berbagai komponen kelompok umat Islam, mari sama-sama mendorong ini tidak lagi urusannya itu urusan narasi yang sebenarnya akan memunculkan friksi di masyarakat di bawah. Harusnya yang didorong itu adalah berbasis agenda. Nah, transformasi kelompok Islam itu sebenarnya sangat berpengaruh juga keberhasilan transformasi dalam konteks negara. Begitu kelompok Islam ini gagal melakukan transformasi, itu sebenarnya bahasa lain dari negara gagal dalam tanda kutip melakukan transformasi. Nah, sehingga harus ada elit-elit baru yang sadar terhadap proses ini, dan itu harus dimulai dari sekarang. Karena generasi-generasi berikutnya di level kelompok Islam itu kan sebenarnya banyak yang bagus-bagus sebenarnya, yang sudah melek dengan dunia, sudah melek dengan teknologi. Nah, orang-orang ini harus dikasih ruang. Dikasih ruang, jangan orang lama melulu ya. Jadi kelompok tua di kelompok Islam itu sekarang. Kelompok tua di dalam Islam. Iya, harus legowo. Itu masalah ya. Harus legowo, harus menyerahkan proses pemimpinan itu ke anak-anak yang bagus-bagus. Sekarang itu saya lihat di kelompok Islam itu anak-anak yang sudah profesor, yang sudah doktor itu usia dia bawah 40 banyak sekali. Ayo kasih mereka jalan, ruang untuk, dan kita ingin lihat 20-40 tahun ke depan Islam itu menjadi satu wajah dalam konteks agenda itu adalah bisa mempengaruhi semua kebijakan dan semua arah perjalanan umat manusia. Dan itu dalam modal itu di konteks Indonesia ada gitu. Modal itu ada gitu. Dan itu harus dikerjakan. Saya pernah punya pikiran begini, Bung Azwar. Cukup 3 agenda aja antar umat Islam yang ada di Indonesia itu. Pertama, mempertinggi derajat ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan kalangan umat Islam. Ya. Agenda pertama. Agenda kedua, memperteguh Islam sebagai agama rakyat, agama rahmatan lil alamin. Ketiga, merekatkan hubungan antar kelompok umat Islam. Itu aja yang kalau itu jalan, dan kalau ada kesadaran para elitnya terhadap itu, udah selesai kan. Nggak ada yang merasa nggak ada yang merasa hebat, dia masuk surga duluan misalnya, kan nggak ada juga gitu, santai aja gitu. Jadi hal-hal yang begitu karena nggak bisa dibantah juga. Gimana caranya kita mau bantah bahwa Prabowo itu anti Islam? Iya, nggak bisa. Jejak rekamnya jelas panjang Pak. Dan di tentara kita tanya sekarang, lahirnya ICMI sebagai basis kebangkitan intelektual kelompok Islam, itu ada Prabowo di situ. Iya. Di tengah itu ada Prabowo.
Bayangkan. Ya. Kalau konteks yang belakangan ini Jokowi, kalau kita mau ngomong tentang kurang Islam apalagi, Pak Mahfud kesaksian secara personal. Nah, Di luar aja begitu ini sholat dia misalnya. Kalau mau ukuran itu gitu loh. Tapi ukuran apa lagi yang kita mau pakai? bikin Universitas Islam Internasional. Internasional. Saya lihat masjid di Solo itu besar sekali. iya. 300 miliar. Saya pernah buat podcast di situ. Besar sekali itu masjid. Bisa menampung 10.000 jamaah. Iya. Nah yang kayak gitu-gitu menurut saya jadi nggak signifikan lagi isu itu. Jadi isu itu tidak relevan lagi karena isu itu akan ditinggal oleh masyarakat. Jadi itu memunculkan antras. Terus ya. Tidak memunculkan trust yang besar masyarakat luas gitu. Itu bahaya sekali. Jadi Islam itu jadi terpuruk. Kita sendiri yang buat terpuruk. Jadi menyempit identitasnya ya. Identitasnya Islam. Oh, Menyempit ya. jadi orang lihat juga oh Islam di Indonesia begitu-begitu aja kayaknya ya. Jadi ini problem coupling elit-elit tadi itu Iya, ya. dan ini masalahnya. sistemik. ya. Ini sistemik menurut saya dan lu lagi gitu. Kita nggak usah sebut nama lah. Kita udah paham gitu. Dan ngerti aja itu gitu. Makasih. Oke, Mas siap. Azwar, Makasih luar nih. biasa Bang Sahrul perbincangan udah hari ini. mengajak nanti Demikian kapan-kapan lagi podcast kita hari kita ini ngobrol. mudah-mudahan sangat bermanfaat. Tetap bersama Ali Kecutian TV.